Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam selalu kita limpahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para Nabi Allah, Kanjeng Nabi Sulaiman dan Kanjeng Nabi Khidir alaihissalam, serta tak lupa para sahabat Rasulullah serta keluarganya yang selalu menjadi suri tauladan bagi setiap insan manusia hingga di akhir zaman. Penelusuran demi penelusuran jejak-jejak para syekh, para ulama, para waliullah masih terus kami lanjutkan hingga tiba di sebuah tempat Kampung Kadukanas, Desa Sukasari, Kecamatan Kaduijo, Pandeglang. Sebuah tempat keramat yang di dekat keramat terdapat sebuah pohon beringin yang sangat besar serta berada di sebuah area pemakaman keluarga. Baik, siapakah beliau? Nah, nanti sejarahnya mungkin saya ungkap sambil kita masuk aja langsung ke area tempat ini. Silakan kami. Ya, baik ya. Tujuan dari konten ini, ya silakan disorot dulu barangkali kamera sebelum nanti saya ini kan sambil kamera nanti agak dekat ke sini ya, untuk mungkin agar tidak mengganggu masyarakat sekitar yang sedang ada hajat di samping tempat ini. Tentang sejarah beliau, keramat ini disebut juga oleh masyarakat keramat jambu ya, keramat jambu ya, keramat jambu. Kanjeng Syekh Ahmad atau disebut juga Kanjeng Syekh Ain. Nah, seperti saya sampaikan tadi ya, tujuan utama konten ini adalah melestarikan napak tilas mengenang sejarah sebuah perjuangan syiar Islam di akhir abad ke-17 menuju ke abad ke-18. Nah, Kanjeng Syekh Ahmad atau Kanjeng Syekh Ain ini generasi penerus dari sebuah syiar, nah, atau penerus langsung dari Kanjeng Syekh Sultan Habib atau lebih terkenal dengan Kanjeng Kibuyut Pinang Luhur yang ada di kampung Waringin Puro. Nah, situasinya seperti ini, cukup sederhana. Baik, langsung nanti saya ceritakan tentang sejarah beliau. Tadi sudah syiar akhir abad ke-17 menuju ke abad 18. Sifat yang sangat sederhana di zamannya, melakukan syiar door to door dari tempat ke tempat, sehingga perjalanan penyebaran ajaran agama Islam ini bisa dinikmati oleh beberapa keturunan atau anak cucu yang hasil dari perjuangan beliau ini. Nah, tantangan dan hambatan udah jelas. Hubungan beliau syiarnya ada di zaman kolonial Belanda. Nah, sudah sering saya sampaikan tentang hambatan bagaimana rasanya dijajah. Nah, mungkin satu aja tentang kesederhanaan, bersahaja. Nah, sifat sederhana inilah yang sudah ditanamkan atau diajarkan menjadi panutan langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi. Nah, sebuah kisah ya, apa yang dimaksud dengan kesederhanaan itu. Pada zaman Rasul dulu ada salah satu sahabat
Kanjeng Rasul, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina atau Khalifah Umar bin Khattab ini dikenal dengan salah satu singa gurun pasir, seorang yang berwatak keras, seorang yang mempunyai watak yang teguh pendirian, sehingga menjadi salah satu andalan dari Rasulullah. Suatu ketika beliau berkunjung ke kediaman Kanjeng Rasul. Setelah mengucap salam, beliau melihat pada saat itu Rasulullah sedang santai atau mungkin tiduran di ruang kediaman Kanjeng Rasul. Seketika Rasulullah bangkit dan menjawab salam dari Khalifah Umar bin Khattab. Seraya mengatakan, "Ada apa wahai Umar?" Melihat kondisi Rasulullah dengan sederhana dan hanya tidur beralaskan pelepah kurma. Seketika Umar bin Khattab menangis. Seorang singa gurun pasir aja menangis melihat kondisi sederhana dari Rasulullah, seorang yang paling dikasihi. Apapun yang diminta oleh Rasulullah kepada Allah pasti dikabulkan lewat malaikat Jibril, tapi tidak. Apa kepentinganmu ya Umar? Saya kesini hanya menengok kondisi kesehatan dari Rasulullah. Kenapa ya Rasul? Anda sedemikian sederhananya, padahal apa yang Anda minta, insya Allah pasti dikabulkan oleh Gusti Allah. Jawab Rasulullah yang patut menjadi keteladanan. Ya Umar, apa artinya dunia ini? Dunia adalah sementara, akhirat itu yang kekal. Itu yang menjadi tujuan baik aku atau umatku. Menangis pada saat itu seorang singa gurun pasir, seorang andalan di medan laga, generasi penerus dari Abu Bakar As-Siddiq, melihat panutan atau contoh dari kesederhanaan sang Rasul. Demikian juga beliau. Itu salah satu contoh di zaman Kanjeng Rasul yang menjadi panutan cahaya hingga sampai saat ini. Kesederhanaan dalam syiar, meneladani apa yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi di zamannya. Ya cukup ini ya, cukup bersahaja syiar di zaman itu. Di balik keterbatasan juga dijajah. Nah itu syiar di zaman penjajahan. Belum seluruhnya itu mengenal dengan ajaran agama Islam ini, meneruskan pendahulunya. Nah mungkin itu aja, langsung dari Kampung Kadukanas, Desa Sukasari, Kaduijo, Pandeglang, Banten, Wawan Dewangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.